Hai. Di video hari ini saya akan melakukan unboxing dan pengaturan awal Xiaomi Smart Band 10 Pro. Jadi seperti yang Anda lihat, ini dia, dan mari kita buka, lalu kita akan mengaturnya agar siap digunakan. Saat kita membuka kotaknya, hal pertama yang akan kita lihat adalah pengisi daya dan jam tangannya. Jadi, pengisi dayanya datang, kabel pengisi daya, sudah disertakan tentu saja tanpa kepala charger. Jadi Anda perlu menggunakan kepala charger Anda sendiri untuk USB tipe A. Dan itu akan diperlukan untuk menyalakan jam tangannya. Punya saya saat ini menyala, tetapi jika punya Anda tidak, maka Anda perlu menggunakannya karena jam ini tidak memiliki tombol apapun, seperti yang akan Anda lihat pada jam tangannya. Jadi saat saya mengeluarkannya, jam ini sama sekali tidak memiliki tombol. Jadi untuk menyalakannya, jika dalam keadaan mati total, Anda perlu mencolokkannya ke pengisi daya, dan itu akan menyalakannya secara otomatis. Lalu kita punya tali jam di bagian dalam, kotaknya. Jadi mari kita pasang saja, supaya semuanya selesai dan kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Tinggal diklik saja seperti itu. Anda bisa lihat jam ini sudah terpasang dengan aman. Jika Anda ingin melepasnya nanti, Anda perlu menekan tombol-tombol kecil ini sebelum melepasnya. Lalu ada hal terakhir yaitu panduan pengguna yang disertakan. Saya akan membereskan semuanya, dan sekarang saatnya untuk mengaturnya. Jadi seperti yang saya katakan, jika Anda mengaturnya jika jamnya tidak menyala, maka Anda perlu memasang kabelnya. Ini hanya bisa terpasang dari satu sisi. Jadi jika saya melakukannya dari sisi yang lain, itu tidak akan terpasang. Anda bisa melihat ada pin-pin ini. Jadi mari kita pilih bahasanya dan kemudian kita perlu mengambil ponsel kita. Di ponsel baik Android atau Samsung, ini berfungsi di semua ponsel Android, tidak harus Xiaomi dan juga iPhone, seperti yang saya katakan. Buka Play Store atau App Store Anda, lalu kita bisa mengunduh aplikasi Mi Fitness yang bisa Anda lihat sudah ada di pencarian saya. Saya tinggal klik install di Play Store. Ini akan memakan waktu sebentar, lalu akan siap untuk diatur. Sekarang, saat sedang diinstal, kita akan segera melihatnya. Ya, mari kita buka. Sekarang, agar bisa menggunakannya, Anda perlu menyetujui perjanjian pengguna, lalu pilih wilayah Anda. Lalu Anda perlu masuk, jadi klik profil dan kemudian masuk. Saya selalu menggunakan metode masuk dengan Google karena itu yang paling mudah. Saya tinggal masuk dan pilih akunnya, dan seharusnya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Sekarang saya akan menutupnya. Saya akan mengaktifkan sinkronisasi, dan saya perlu mengaktifkan transfer melalui Bluetooth. Klik OK, lalu izinkan perangkat di sekitar saya. Saya akan menghapus jam tangan ini karena Anda bisa melihatnya sudah terhubung di sini, jadi saya akan menghapusnya saja supaya kita mendapatkan pengalaman seperti menggunakan perangkat baru. Dan sekarang setelah saya klik tambah perangkat, saya sudah bisa melihat perangkat tersebut didaftar karena sedang dalam mode koneksi ini. Ini akan memakan waktu sebentar untuk selesai. Sekarang saya akan klik izinkan agar bisa terhubung, dan jam tangan akan menanyakan apakah saya ingin terhubung ke ponsel ini. Itu nama ponsel saya, jadi ya saya memang ingin terhubung. Sekarang mari kita klik mulai. Anda bisa lihat jam tangan saya sudah bisa digunakan. Mari kita bahas beberapa hal terakhir di aplikasi, yaitu Anda bisa memilih apakah ingin menginstal pembaruan sistem secara otomatis saat perangkat Anda terhubung ke Wi-Fi dan tidak sedang digunakan, yang cukup membantu terutama jika Anda tidak terlalu peduli untuk memperbarui sendiri dan tetap menginginkan sistem terbaru untuk memperbaiki bug dan mendapatkan fitur-fitur baru. Jadi saya akan mengizinkannya. Kemudian Anda akan ditanya mengenai tata letak aplikasi, apakah Anda ingin ikon, dan teks atau daftar. Menurut saya ikon dan teks adalah yang paling berguna, tapi silakan pilih manapun yang Anda sukai. Kemudian aplikasi akan menanyakan
Apakah saya ingin menyesuaikan notifikasi saya? Jadi saya bisa memilih aplikasi mana yang bisa mengirimkan notifikasi ke jam tangan atau hanya mencerminkan semua notifikasi ponsel dan saat saya klik berikutnya, aplikasi akan memberitahu bahwa izin diperlukan. Setelah saya klik OK, saya akan diarahkan ke sini di mana saya bisa memilih untuk mengizinkan aplikasi Mi Fitness membaca notifikasi saya. Sekarang saya juga bisa memilih apakah saya ingin panggilan masuk ditampilkan di jam tangan. Sayangnya saya tidak bisa mengangkatnya, tapi saya bisa menolaknya atau saya hanya akan mendapatkan notifikasi sehingga saya bisa mengangkatnya di ponsel saya. Jadi saya andaikan saya mengizinkannya, lalu saya akan klik, berikutnya klik izinkan dan kemudian saya perlu memberikan izin. Sekarang Anda juga bisa mendapatkan pembaruan cuaca. Untuk itu Anda perlu mengaktifkan lokasi di jam tangan Anda, lokasi ponsel Anda. Jadi klik berikutnya, klik OK dan izinkan saat menggunakan aplikasi. Kemudian aplikasi akan meminta Anda untuk mengubahnya menjadi izinkan sepanjang waktu. Itu tidak berarti aplikasi akan terus-menerus menggunakannya. Aplikasi hanya akan menggunakannya dari waktu ke waktu saat diperlukan. Tetapi memberikan izin sepanjang waktu berarti aplikasi tidak perlu dibuka agar dapat memperbarui lokasi. Untuk cuaca. Sekarang kita sudah sampai. Ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Mari klik selesai mulai dan kita sudah selesai. Saya akan melewati tutorialnya, tapi silakan pelajari sendiri. Anda bisa melihat semuanya berfungsi sekarang. Anda sekarang bisa menggunakan jam tangan Anda. Dan itu saja untuk video ini. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.